Kami dari CGP Angkatan 8 DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Novika Rahimi dari SMK Cinta Kasih. Samping kanan saya Pak Joko dari SD Negeri Kudoya Utara 09. Samping kiri saya Roberto Lili Triaryanto dari SMP Santo Leo II. Kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik menggunakan alur Tirta dengan secara bergantian. Saya sebagai supervisor. Saya coach. Saya coaching. Demikian perkenalan kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Lili. Selamat siang. Gimana kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik-baik Pak Lili. Pak Lili gimana kabarnya? Sehat Pak Joko. Siang hari ini Pak Joko mau coaching sama Ibu Novika ya? Iya benar Pak. Saya akan coaching dengan Ibu Novika. Gimana? Udah siap Pak Joko buat coaching sama Bu Novika? Insya Allah sudah siap Pak. Untuk coaching yang akan dilakukan Pak Joko, kira-kira kompetensi inti yang akan digunakan apa saja Pak Joko? Kompetensi inti yang saya gunakan yang pertama adalah mungkin kehadiran penuh Pak. Terus saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta saya juga akan mendengarkan dengan rasa Pak. Nah kemudian untuk coaching dengan alur Tirta ya Pak Joko ya? Ya benar Pak. Itu apa saja yang Pak Joko mau observasi? Dari alur Tirta yang nanti akan saya lakukan pada saat coaching, yang pertama adalah tujuannya, terus akan saya identifikasi juga permasalahan yang dialami, terus lanjut kepada rencana aksi yang akan dilaksanakan, terus terakhir apakah ada rasa tanggung jawab terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak Joko Iya ya? benar Pak. Kemudian kira-kira keberhasilan yang akan diinginkan oleh Pak Joko, keberhasilan yang bagaimana Pak Joko? Pada dasarnya semua guru juga akan menginginkan keberhasilan dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Tapi dalam proses coaching nanti saya berharap indikator keberhasilan yang akan dicapai adalah Bu Vika sebagai coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Baik Pak Joko, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Joko nanti bisa terlaksana, apa yang disampaikan oleh Bu Vika sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Pak Joko ya Pak Joko ya. Semoga Pak, semoga. Saya rasa cukup sekian dulu, nanti ketemu lagi pada saat coaching sama Bu Novika ya Pak Joko ya. Oke Pak, dengan senang hati Bapak. Ya, selamat siang Pak Joko. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Vika. Maaf Pak, mengganggu waktunya sejenak. Boleh saya menyampaikan sesuatu Pak? Oke, silakan Bu Vika. Apa nih yang ingin Bu Vika sampaikan? Jadi begini Pak, saya merasa tugas yang belum selesaikan tuh banyak banget Pak. Apa yang bisa saya bantu Bu Vika untuk mengatasi permasalahan yang Bu Vika alami? Saya sih berharap dengan saya bercerita dengan Bapak, saya mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, semoga kita dapat mencari solusi yang terbaik ya Bu Vika ya, untuk mengatasi masalah yang akan dihadapi Bu Vika. Gimana Bu Vika? Apa permasalahannya? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini itu kan saya merasa tugas saya itu terlalu banyak sehingga saya tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan efektif dan merasa tidak terorganisir dengan baik gitu Pak. Saya memahami permasalahan yang Bu Vika alami, tapi boleh lebih lanjut Bu Vika secara detail inti permasalahannya gimana Bu Vika? Jadi gini Pak, saya merasa selalu kehabisan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Karena kan kayaknya itu saya juga bingung harus memulai dari mana. Nah perasaan saya sudah menyelesaikan, tapi tiba-tiba bukan datang lagi tugas yang berikutnya. Nah tugas yang ini aja belum menyelesaikan dengan baik, tapi sudah datang lagi tugas berikutnya. Akhirnya saya tuh merasa terjebak dalam tugas ini Pak, dan akhirnya beberapa tugas terkadang suka terlewatkan dan terkadang tertunda. Oke. Saya paham mungkin yang ini adalah Bu Vika ya. Tapi sebenarnya menurut Bu Vika rencana apa sih yang sebaiknya dilakukan Bu Vika tuh agar masalah yang Bu Vika hadapi itu bisa teratasi?
Kalau menurut diri saya gini kali ya Pak, saya pun membuat jadwal. Terus jadwal saya tuh bukan hanya dalam sebuah tulisan, tapi mungkin saya buat di kalender untuk mempermudah saya dalam menentukan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Lalu saya juga akan membuat di kalender punya di handphone kali ya Pak ya, selain jadwal yang di meja, juga akan di kalender meja. Oke. Sepertinya ide bagus Bu Vika. Kalau sampai Bu Vika bisa membuat jadwal terencana, terus dengan baik, terus Bu Vika tuangkan dalam satu, ya seperti Bu Vika membuat agenda gitu. Oke, menurut saya itu sudah baik banget Bu Vika. Nah, sehingga saya berharap sih ketika Bu Vika membuat itu tidak ada agenda kegiatan yang terlewat gitu Bu Vika. Saya sih akan melakukan rencana itu Pak dengan baik, dengan saya menyiapkan yang tadi saya sudah katakan ya Pak ya. Walaupun saya kan juga masih dalam bagaimana menyesuaikan jadwal saya dengan tugas-tugas tanggung jawab saya sebagai guru ya Pak ya, sebagai tugas tambahan yang diberikan ya Pak. Sekarang yang Bu Vika rasakan gimana sih Bu Vika? Jadi begini Pak, rasa saya setelah bercerita dengan Bapak saya merasa lebih tenang, lebih lega, karena apa yang saya alami, apa yang saya miliki dapat kita sampaikan dengan baik kepada Bapak. Ya, kalau Bu Vika tadi Bu Vika akan membuat jadwal yang teragendakan dengan baik supaya kegiatan-kegiatan tidak ada yang terlewati. Itu kan menurut saya sudah bagus ya Bu Vika ya. Nah, setelah bercerita seperti ini, rencana ke depan yang akan Ibu lakukan apa lagi sih? Jadi selain saya buat di tanggal itu, langkah yang saya lakukan adalah membuat daftar semua tugas yang harus saya selesaikan Pak. Kemudian memberi prioritas pada setiap tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya. Misalnya saya buat per kasus Pak, misalnya yang kegiatan pertama gitu kan, saya ngapain dulu. Terus misalnya di bulan pertama saya melakukan ini yang harus diselesaikan. Terus di minggu kedua ini yang harus diselesaikan. Di misalnya atau per hari ini yang harus diselesaikan. Mungkin saya akan membuat dipecah-pecah begitu Pak, supaya ada tugas tidak terlewatkan dengan sia-sia dan semua tugas berjalan dengan baik. Oke, saya paham itu apa yang akan Bu Vika lakukan ya. Namun kalau rencana itu memang sudah diungkapkan dan menurut saya itu bagus. Nah, kira-kira kalau Ibu merencanakan hal tersebut, kira-kira dipastikan tugas-tugas itu akan dilaksanakan kapan Bu Vika? Saya akan segera mengalokasikan waktu setiap pagi untuk merencanakan hari ini saya tuh harus ngapain. Terus termasuk memeriksa daftar tugas prioritas yang tadi saya sudah buat. Saya juga akan memecahkan tugas besar menjadi tugas yang langkah-langkah lebih kecil untuk membuatnya lebih teratur. Jadi kan saya tadi sudah buat seperti itu Pak. Nah, nanti kan saya buat lagi untuk lebih teratur. Oh ya, mungkin saya menentukan daftar checklist. Oh ya, ini sudah terselesaikan dan ini mungkin harus diberi keterangan, mungkin sebentar lagi yang diselesaikan. Terus sedang dalam proses pengerjaan seperti itu ya Pak. Oke, langkah yang bagus yang Bu Vika sudah tunjukkan itu Bu Vika. Saya sangat setuju dengan yang ide yang Ibu Vika sampaikan tadi. Terima kasih Pak sudah mendengarkan cerita saya dan memberikan masukan sehingga saya merasa lebih tenang dan kayaknya cerita dengan Bapak saya sudah lega dan dapat tersenyum lagi kayaknya. Oke, semoga ya Bu Vika ya. Tapi rencana-rencana bagus dan langkah-langkah yang Bu Vika lakukan itu kira-kira ada nggak sih siapa yang akan membantu atau memberikan dukungan gitu kan dalam membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu ini? Menurut saya ya Pak, rekan kerja itu adalah hal yang paling penting dan membantu pekerjaan kita agar lebih mudah. Selain itu juga kita butuh yang namanya untuk memberikan masukan dan kita juga butuh berkolaborasi dengan beberapa pihak ya Pak ya. Seperti tugas itu kan ada yang tugasnya secara kelompok dan ada juga yang memang harus berjalan sendiri. Nah kalau yang memang bertim mungkin saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat atau kalau misalkan itu adalah tentang dengan siswa mungkin saya akan berkolaborasi dengan siswa. Nah, intinya adalah kolaborasi Ibu Vika ya. Iya betul. Nah semoga apa yang Ibu Vika rencanakan tentang kolaborasi tadi dalam melaksanakan menjadi solusi yang dengan permasalahan yang Ibu Vika hadapi, semoga dapat terlaksana dengan baik dan dapat sesuai dengan alur yang memang Bu Vika tentukan tadi ya. Terima kasih Pak sudah berbagi cerita dengan saya serta terima kasih pula atas bimbingannya ya Pak ya. Semoga saya dapat menerapkannya dengan baik. Amin, sama-sama Bu Vika. Terima kasih ya Bu ya, mudah-mudahan juga Ibu bisa tetap semangat ya Bu ya. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Saya pamit untuk menyelesaikan tugas-tugas siap berikutnya. Baik Bu. Ya, tetap semangat Salam, ya. ya Pak.
Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Lili. Sudah selesai ya coaching bersama Ibu Novika ya Pak Joko ya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Iya, menurut Pak Joko bagaimana tadi hasil coaching sama Bu Novika Pak Joko? Sejauh yang saya tahu tadi dari proses coaching yang saya lakukan bersama Bu Novika tadi, Bu Novika sudah mengerti bagaimana solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Pak. Jadi dia tahu step-step atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya, tadi pada saat saya juga mengamati apa yang telah dilakukan Pak Joko bersama dengan Ibu Novika, tadi sudah sangat bagus. Tadi permasalahannya apa sudah disampaikan, dijelaskan dari permasalahannya, ingin tujuan yang akan dicapai apa. Nah, setelah menginginkan suatu tujuan, tadi ada identifikasi masalah dengan berbagai gagasan, pendapat, sehingga dapat mencari solusi rencana aksi yang akan dilakukan ya Pak Joko ya tadi ya, benar, dari Pak. Ibu Novika ya tadi apa yang akan dilaksanakan. Kemudian Ibu Novika juga sudah menentukan siapa saja orang yang akan membantu dalam pelaksanaannya. Dari situ Bu Novika sudah mempunyai tanggung jawab ya Pak Joko ya. Iya benar banget Pak. Tadi dari penjelasan Bu Vika tentang solusi yang akan dijalankan, dia menggunakan alur atau tahapan kita dalam proses coaching tadi, dan semuanya dari mulai tindakan, terus identifikasi, rencana aksi sampai dia tanggung jawab, semua sudah dilaksanakan secara terurut. Iya, dengan proses coaching yang sudah dilakukan, kira-kira apa lagi yang mau ditambahkan atau dikembangkan Pak Joko? Tadi dari hasil coaching yang saya lakukan bersama Bu Vika ingin punya gagasan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya dalam rangka untuk supaya permasalahan yang dihadapi menemukan solusinya untuk diselesaikan secara baik. Baik. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak Joko ya. Oke, semoga Pak. Saya rasa cukup sekian saja Pak Joko. Selamat melaksanakan tugas-tugas Pak Joko berikutnya. Oke, terima Selamat kasih siang Pak Joko. Ya. Selamat pagi Pak Lilik. Selamat pagi Bu Novika. Pak, hari ini Bapak ada jadwal untuk coaching Pak Joko ya? Iya Bu Novika, gimana? Jadi ini Pak, saya mau tanya inti kompetensi apa nih yang Bapak gunakan dalam coaching nanti Pak? Iya, untuk coaching nanti dengan Pak Joko, kompetensi inti yang akan saya observasi adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Nah, adapun akan saya tekankan pada mendengarkan dengan aktif Bu Novika. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Lalu untuk tahapan alur Tirta itu bagaimana Pak? Ya, untuk coaching dengan menggunakan alur Tirta, di antaranya tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nanti akan saya terapkan. Nah, akan saya utamakan pada rencana aksinya itu Novika. Ya, tadi kan Bapak sampaikan tujuannya ya Pak ya, sudah bagus banget. Lalu saya mau tanya nih Pak, untuk hasil yang diinginkan pada coaching nanti itu apa ya? Ya, untuk coaching nanti saya ingin Pak Joko bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi apa yang akan disampaikan Pak Joko, masalah yang akan disampaikan oleh Pak Joko, ada hasil akhirnya, ada penyelesaian masalahnya, dan bisa dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran Bu Novika. Baik, kalau begitu Bapak silahkan lanjutkan saja untuk tahap coachingnya. Selamat bertugas Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Novika. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Lili. Selamat pagi, gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Pak Lili gimana kabarnya Pak Lili? Baik Pak Joko, sehat. Kemarin Pak Joko ada itu ya, WA saya ya.
Iya Pak Lilik, saya kayaknya butuh teman curhat Pak. Sepertinya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Tapi untuk satu hal ini sepertinya harus saya selesaikan Pak. Tapi saya bingung mesti harus berbuat apa Pak. Gitu. Oh iya Pak Joko, sekarang saya ada waktu Pak Joko bisa curhat sekarang. Iya, jadi gini loh Pak. Permasalahan yang saya alami adalah di tahun pelajaran ini kan saya mengampuan kelas 6 ya Pak, 6A dan 6B. Iya Pak Joko. Nah, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas 6B itu alurnya memang sesuai dengan apa yang saya harapkan dalam RPP Pak yang sudah saya rancang. Iya. Tapi kok beda ketika saya ngalamin proses pembelajaran yang berada di kelas 6A Pak. Jadi anak-anak sebagian besar mereka pasif dalam program pembelajaran saya gitu Pak. Iya Pak Joko. Dari yang Pak Joko sampaikan, yang saya tangkap untuk kelas 6B tidak ada masalah ya Pak Joko, Iya, ya, benar. dalam pembelajarannya. Iya benar. Sedangkan yang ada masalah di kelas 6A ya Pak Joko ya, karena Yes. anaknya pasif, padahal apa yang disampaikan Pak Joko di kelas 6B sama dengan yang disampaikan di kelas 6A. Seperti itu ya Pak Joko ya, kira-kira Iya, benar, yang, Pak. yang menjadi masalah Pak Joko ya. Iya benar. Nah, terus dari masalah yang ada di kelas 6A, apa yang kira-kira Pak Joko inginkan? Kalau saya tangkap dari di lapangan, harusnya ya Pak, saya pikir sesuai dengan alur yang saya buat dalam RPP itu harusnya anak-anak bergerak aktif gitu loh. Saya rancang dalam bentuk ada permainan gitu kan, ada ice breaking, terus ada anak saya kasih pertanyaan pemantik. Tapi yang aktif hanya anak-anak itu saja Pak gitu loh. Jadi saya berpikir ini ada apa ya, kok tiba-tiba terlihat dari asesmen formatif yang dilaksanakan saya di kelas 6A dan 6B, 6B tidak menemui masalah gitu, dalam proses pembelajarannya pun aktif. Nah ketika saya bertemu di kelas 6A, dari proses pembelajaran yang tadi anak terlihat kurang aktif, formatif pasif, lanjut anak-anaknya terlihat juga dari hasil asesmen formatifnya juga kurang Pak gitu loh Pak. Jadi saya maunya apa yang saya terapkan di kelas 6B juga berlangsung baik di kelas 6A gitu loh Pak. Ya, tapi sebetulnya kalau balik ke Pak Joko, maunya ritme pembelajarannya yang Pak Joko lakukan di kelas 6A bisa sama dengan di kelas 6B ya Pak Joko ya? Iya, intinya sih kalau saya kan pengajar ya Pak, kalau hanya sekedar memberikan nilai mungkin ya udah gitu kan, setelah refleksi apa yang sudah saya dapat sudah selesai. Namun dalam proses pendidikan tidak berlangsung seperti itu Pak. Kalau kita lihat dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari, bahwasannya pembelajaran itu kan harus berpihak pada murid ya Pak ya. Nah saya secara moral kayaknya nggak bisa nerima gitu. Dari hasil refleksi saya dan hasil evaluasi saya, sepertinya saya harus berbuat sesuatu yang beda ketika saya berada di kelas 6A gitu loh Pak. Iya Pak Joko, dan ini kan maunya kita ya Pak Joko ya, Ya, kita melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang Pak Joko sudah siapkan. Nah, bagaimana kalau kita lupakan itu dulu, kemudian coba Pak Joko ingat-ingat kembali proses belajar yang ideal untuk siswa di kelas 6A menurut Pak Joko itu yang seperti apa? Nah, dari hal yang sudah saya lakukan, terus saya coba mengkompar membandingkan di kelas 6A 6B, ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa setiap kelas itu memang tidak boleh sama. Dalam arti mungkin ya Pak, jalan yang harus saya lakukan salah satunya adalah memberikan asesmen awal dulu. Dari asesmen awal itu baik kognitif maupun non kognitif, saya bisa tahu sampai sejauh mana saya harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing baik secara kognitif maupun secara non kognitif. Yang mungkin dari non kognitifnya saya akan lebih tahu bagaimana gaya belajarnya mereka gitu. Walaupun saya selip-selipkan permainan atau apa gitu, tapi kalau secara apa ya di lapangan saya nggak tahu bagaimana keadaan murid saya, mungkin juga ya saya akan mengalami di kelas 6 lagi nih gitu Pak. Jadi saya berharap nanti asesmen awal yang saya lakukan bisa mengubah paradigma lain ketika saya berada di kelas 6 gitu Pak.
Iya Pak Joko, tadi Pak Joko ingin melakukan asesmen formatif ya Pak Joko ya, Iya, benar. Untuk mengetahui tentang keaktifan anak dalam pembelajaran. Nah, kira-kira selain asesmen formatif, apalagi yang ingin Pak Joko lakukan supaya kelas 6A itu bisa lebih aktif, sama seperti halnya di kelas 6B. Nah itu Pak, tadi saya katakan tadi dari hasil asesmen formatifnya yang memang kurang berkesan buat saya, karena tidak tercapai tujuan pembelajaran yang saya rancang. Lanjut ke yang tadi saya katakan, saya maunya ada asesmen awal dulu nih Pak. Ya. Di asesmen awal saya coba melaksanakan itu, dalam arti setelah saya mendapatkan hasilnya baru saya rancang proses pembelajarannya. Nah dari yang saya bilang tadi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sepertinya saya bisa mewakili gaya belajar mereka masing-masing, sejauh mana mereka secara kognitif maupun secara non kognitif dalam proses pembelajaran nanti Pak. Kira-kira Pak Joko sudah melihat waktu pembelajarannya belum ya kira-kira? Kepikiran ke sana nggak Pak Joko? Oh Untuk iya benar Pak Lilik. Kelas 6A dengan kelas 6B, waktunya kira-kira kapan dilakukan? Apakah di awal atau di tengah atau di akhir? Udah jam-jam siang baru ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau tadi RPP sudah, asesmen formatif sudah, kemudian ice breaking juga sudah sering ya Pak Joko ya dilakukan ya, supaya anak tidak bosan dalam pembelajaran ya Pak Joko ya. Benar Pak. Untuk waktu coba Pak Joko ingat dulu antara kelas 6A dengan kelas 6B, waktu pembelajarannya bagaimana kira-kira itu? Memang sih Pak, kalau di kelas 6B itu memang di awal pelajaran. Jadi di jam pertama proses pembelajarannya memang saya mendapat mengampu di kelas 6B. Mungkin di situ secara fisik mereka masih fresh, ya masih segar, masih bisa menerima pembelajaran dengan baik. Tapi memang saya kepotong dengan kegiatan pramuka. Nah begitu masuk di kelas 6A, saya jatuh di jam terakhir. Ya, mungkin itu salah satu faktornya Pak. Tapi saya berkeyakinan kalau memang nanti ada asesmen awal yang sudah saya lakukan, mungkin saya akan bisa lebih mengetahui lagi nanti bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Dan saya berharap nanti kelas 6A juga akan bisa secara aktif mengikuti proses pembelajaran pada pembelajaran saya. Iya, bagus Pak Joko. Apa yang telah Pak Joko sampaikan, terus rencananya apa yang akan dilakukan Pak Joko dalam waktu dekat ini Pak Joko? Ya, insya Allah nanti pada proses pembelajaran minggu depan saya akan melaksanakan asesmen awal dulu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan proses yang saya lakukan itu bisa berimbas pada asesmen formatif yang dikerjakan oleh anak, dan tujuan pembelajaran yang saya rancang sudah tercapai juga. Asesmen awal ya yang akan dilakukan oleh Pak Joko ya. Iya benar Pak. Nah supaya apa yang disampaikan Pak Joko itu bisa berjalan dengan lancar, kira-kira siapa yang bisa membantu mendukung proses ini ya Pak Joko ya? Ya mungkin kita juga butuh kolaborasi kali Pak ya, karena kan ada wali kelas juga ya. Jadi secara lisan atau saya akan melakukan interview juga kepada wali kelas sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak Ibu guru wali kelas lakukan juga, karena memang kan saya menemui kendala pada saat proses pembelajaran bahasa Inggris. Iya Pak Joko, rencananya sangat bagus, kemudian mudah-mudahan bisa berkolaborasi ya dengan rekan sejawat ya Pak Joko. Semoga Pak Lilik. Ya, secepatnya ya ini ya Iya, dilakukan ya. mudah-mudahan Pak Lilik, sepertinya saya udah dapat sedikit gambaran ini nih, semangat baru lagi nih ketika saya berbicara dengan Pak Lilik nih. Nanti kalau sudah terlaksana kontak saya ya Pak Joko ya, saya ingin mengetahui hasil dari apa yang telah direncanakan kemudian dilakukan oleh Pak Joko, sudah sangat memuaskan atau belum gitu ya Pak Joko ya. Baik Pak Lilik, nanti saya insya Allah akan berbagi informasi ke Pak Lilik lagi bagaimana progres yang akan saya lakukan dalam perubahan-perubahan itu. Ya, saya rasa cukup Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Lilik waktunya. Saya juga kebetulan nanti jam terakhir ada jam lagi mengajar di kelas lain. Oke, terima kasih Pak Lilik. Sama-sama. Selamat pagi. Semoga sukses ya Pak Joko ya. Terima kasih. Selamat sore Pak Lilik. Selamat sore Bu Novika. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Joko? Iya, sudah Bu Novika. Nah, apa Pak yang dapat Bapak ceritakan dari proses coaching tadi Pak? Ya, setelah tadi saya melakukan coaching dengan Pak Joko, apa yang dilakukan oleh Pak Joko sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Di situ tadi Pak Joko sudah menyampaikan
permasalahannya apa, kemudian juga menyampaikan tujuan yang ingin dicapai itu apa, kemudian sudah menyampaikan identifikasi masalah, kemudian dari identifikasi masalah itu Pak Joko telah membuat rencana aksinya bersama teman-temannya untuk melakukan kolaborasi. Kemudian dari situ Pak Joko bertanggung jawab atas apa yang telah disusun, telah direncanakan sampai ke aksi nyatanya nanti. Jadi bagus banget ya Pak, berarti Pak Joko tadi sudah melakukan identifikasi masalah, lalu juga sudah melakukan rencana aksi, dan juga dia berkolaborasi dengan Kas Rajawat ya Pak ya, terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan katanya tindakan nyatanya nanti akan dengan teman-teman setelah juga ya Pak ya. Iya. Nah, apa tindakan selanjutnya ya Pak terhadap hasil coaching Bapak tadi untuk ke Pak Joko berikutnya? Untuk hasil coachingnya, semoga kedepannya dengan masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan dengan proses coaching dengan menggunakan alur kita itu Bufika. Oke, baik Pak. Tadi sudah dilaksanakan coachingnya. Nah, sudah sangat bagus ya Pak ya. Tadi juga saya melihatnya bagus banget. Nah, kesempatan kali ini saya akan berikan kritik atas masalah yang tadi ya Pak, tentang alur cerita. Pada tujuan coachnya itu sudah jelas menyampaikan coachnya, menyatakan permasalahannya. Coach juga sudah mampu membuat pertanyaan keputusan yang akan diambil oleh coachnya tadi. Dan bagian identifikasi masalah juga sudah membagikan beberapa pertanyaan yang sifatnya terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari coach. Nah, dan dalam rencana aksinya, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coachnya. Nah, sehingga dalam tanggung jawab juga sudah mengarahkan untuk membangun keputusan dalam dirinya, sehingga dia mengambil keputusan sesuai dengan yang sudah akan direncanakan, sehingga coach pun pada alur kita juga terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya Bu Vika, terima kasih banyak Bu Vika atas dampingannya, pembimbingannya kepada saya dan juga Pak Joko. Selanjutnya tentu Bapak akan melakukan tindakan lagi kepada Pak Joko, kapan itu Pak? Secepatnya saya menunggu aksi dari Pak Joko. Setelah Pak Joko melakukan aksi nyatanya, nanti kita akan bertemu kembali, akan mengobrol kembali bagaimana hasil dari apa yang telah direncanakan oleh Pak Joko itu Bu Vika. Baik Pak Lilik, terima kasih untuk diskusinya. Semoga sukses Pak Lilik dengan Pak Joko. Ya, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Pak Joko. Bu Vika, saya pada kesempatan ini akan melaksanakan supervisi akademik kepada Bu Vika. Karena Bu Vika nanti akan, saya dengar-dengar Bu Vika akan melakukan coaching ya terhadap Pak Lilik ya? Iya betul Pak Joko. Pak Joko tahu ya? Saya tadi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, saya dikabari bahwa sebenarnya Bu Vika akan melakukan coaching terhadap Pak Lilik. Ya, betul Pak. Saya berharap nanti coachingnya berjalan baik dan lancar ya Bu Vika ya? Ya amin ya Pak ya, semoga ya Pak. Persiapan apa nih yang Bu Vika lakukan sebelum melakukan coaching terhadap Pak Lilik? Ya tentu saya masih siapkan berkas-berkas yang harus saya siapkan, dan saya menyiapkan observasi sebelum saya melakukan observasi kepada Pak Lilik. Oke, berarti bagus dulu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau Bu Vika ini ada nggak sih yang kompetensi yang mau dikembangkan oleh Bu Vika? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang saya gunakan adalah yaitu kehadiran penuh ya Pak pada saat coaching nanti. Lalu saya mendengarkan dengan aktif, dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya mendengarkan dengan rasa. Gitu. Berarti dari keempat kompetensi coaching itu, kira-kira yang paling Ibu akan inginkan saya amati yang bagian mana Bu? Yang saya melakukan pendengaran dengan penuh Pak. Oh, jadi mendengar dengan secara penuh ya? Iya. Mindfulness ya Bu ya? Iya betul. Oke, nah nanti Bu Vika coba melakukan coaching terhadap Pak Lilik. Terus saya berharap juga nanti coachingnya berjalan baik sesuai dengan alur yang memang sudah ditetapkan tadi. Terus kira-kira harapan dari observasi yang akan saya lakukan bersama Bu Vika ini apa? Harapannya nanti ketika saya di supervisi Bapak dan saya melihat bagaimana Pak Lilik itu dapat berjalan dengan baik, dan apa yang saya lakukan kepada Pak Lilik dapat terlaksana dan dapat memberikan dampak baik dengan pengamatan Bapak. Oke, termasuk juga nanti mungkin
Pak Lilik bisa menemukan solusi ya Bu. Iya dari betul Pak. kucing itu Ibu ya. Semoga ya gitu Pak. Oke. Sama-sama menemukan solusi ya Pak ya. Terima kasih Bu Vika, nanti saya akan mendengar progres lagi. Mohon maaf nanti saya akan membersamai Ibu Vika pada saat coaching bersama Pak Lilik ya. Iya betul Pak. Terima Oke. kasih ya Pak untuk Iya. pendampingannya. Mari Bu Vika, silakan selamat menjalani aktivitasnya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Lilik. Selamat pagi Bu Vika. Apa kabar nih Pak Lilik hari ini? Baik Bu Vika, gimana Bu Vika kabarnya? Baik juga Pak Lilik, pasti saya selalu semangat dan sehat. Gini Bu Vika, saya mau ngobrol-ngobrol sama Bu Vika. Bu Vika ada waktu nggak? Oh ya, kebetulan hari ini saya kosong ya Pak Lilik ya. Jadi kalau Bapak Lilik mau ngobrol sama saya ada waktu untuk Bapak. Baik Bu Vika, gini Bu Vika, untuk tahun ajaran 2023-2024 ini kan saya mengajar IPA di kelas 9, sedangkan tahun yang lalu saya mengajar IPA-nya kelas 8. Untuk yang saat ini di kelas 7 dan 8 saya belum pernah mengajar arah ini. Nah, untuk saat ini saya diminta untuk mengajar dan juga sebagai wali kelas 9. Nah, padahal saya belum mengerti, belum mengenal karakter dari anak-anak tersebut. Kemudian sebentar lagi juga akan ujian untuk kelas 9 kan waktunya biasanya pendek. Saya merasa tidak mampu. Nah, kemarin ada beberapa Bapak Ibu guru yang mengeluh kepada saya tentang kelas 9A. Di beberapa pelajaran ada beberapa anak yang tidak bersemangat dalam belajar. Mereka malas, kemudian kalau diminta untuk mengerjakan tugas, mengerjakan sih, tapi ya hanya asal mengerjakan sehingga hasilnya kurang memuaskan, baik tugas-tugasnya maupun penilaian hariannya itu Bu Vika. Nah, saya bingung jadinya Bu Vika mau bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut Bu Vika. Kalau saya tangkap dari cerita Bapak ya, Bapak tuh merasa kesulitan karena memang Bapak belum pernah pegang anaknya dari kelas 7 dan 8 ya Pak. Tiba-tiba kelas Iya, 9 Bapak. Bapak pegang, nah lalu ada guru yang komplain karena anak-anaknya tidak bersemangat dalam belajar, padahal juga ujian sebentar lagi ya Pak ya. Sehingga khawatir, Bapak sangat khawatir sekali dengan nilai anak-anak Bapak nantinya ya. Iya Bu Vika. Nah, jadi kalau Bapak sudah khawatir begitu, menurut Bapak hal yang harus Bapak lakukan itu bagaimana? Saya sih inginnya anak-anak kelas 9, terutama kelas 9A di mana saya jadi wali kelas itu tidak ada masalah Bu Vika. Anaknya bisa aktif semua dalam semua pelajaran, bisa mengikuti, kemudian baik tugas-tugasnya maupun nilai hariannya bagus-bagus Bu Vika, sehingga mereka nanti bisa lulus semua. Itu yang jadi keinginan saya Bu Vika. Coba Pak Lilik ingat apa sih yang harusnya Bapak Lilik lakukan dalam mencari solusi tersebut? Waktu rapat dengan orang tua kemarin memang saya mendapatkan pesan dari wali kelas sebelumnya tentang adanya beberapa kelakuan anak yang memang harus ditindaklanjuti Bu Vika. Nah, pada saat rapat saya juga udah membicarakannya dengan orang tua tersebut. Kemudian saya juga udah memanggil beberapa anak yang mendapatkan masalah itu. Saya udah panggil, udah saya ajak ngobrol. Nah, benar mereka ternyata kurang bersemangat pada saat pelajaran-pelajaran tertentu karena Bapak Ibu gurunya cara mengajarnya monoton. Itu yang saya dapat dari anak. Nah, selain dari anak, saya juga menanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru yang tadi mengeluh kepada saya Bu Vika. Nah, setelah saya menanyakan dari segi usia memang mereka lebih tua. Nah, saya agak takut gitu untuk menanyakan, tapi ya saya beranikan untuk bertanya sampai menanyakan cara mengajarnya bagaimana itu. Nah, tapi ada beberapa guru yang selama mengajar tidak ada komplain, tidak ada masalah. Hanya ada beberapa guru itu saja yang mengeluh ke saya karena ada beberapa anak yang
tidak serius dalam belajar, itu Bu Vika. Menurut saya bagus banget ya Bapak sudah melakukan hal yang tepat untuk tidak merasa rendah diri, walaupun itu adalah guru-guru yang sudah senior di mata Bapak ya Pak ya. Iya, Nah, betul. dan yang sudah Pak Lilik lakukan tadi pada saat pelajaran Pak Lilik tidak ada masalah kan? Dan Iya. ada beberapa guru yang tidak bermasalah dengan anak-anak tersebut kan Pak? Iya Bu Vika. Lalu menurut Bapak nih ilmu apa yang sudah menerapkan, apa yang akan Bapak lakukan lakukan? Saya mencoba untuk melakukan apa yang telah saya dapatkan di pelatihan guru penggerak Bu Vika. Nah, kemudian saya juga mengobrol dengan beberapa guru yang tidak bermasalah pada saat mengajar. Nah, dari situ saya dapatkan ternyata saya dan beberapa teman guru yang tidak mendapatkan masalah itu cara mengajarnya ada asesmen awal, kemudian juga ada diselingin ice breaking biar anak-anaknya tidak bosan, kemudian juga ada sosial emosionalnya diterapkan, sama diferensialnya Bu Vika. Diferensial, ada diferensial konten, ada produk, nah di antaranya itu, kemudian ada diagnostiknya juga diterapkan Bu Vika, sehingga anak-anak aktif dalam pembelajaran. Itu yang saya dapatkan Bu Vika. Nah sekarang kan Bapak udah ketemu ya Pak ya Iya. hasilnya, solusinya untuk tahap berikutnya, jalan keluarnya seperti apa. Nah terus apa rencana Pak Lilik berikutnya? Untuk rencananya saya akan berkolaborasi dengan guru yang tidak bermasalah di kelas saya, kemudian untuk pelan-pelan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang bermasalah di kelas saya Bu Vika, supaya masalah ini tadi bisa teratasi Bu Vika. Bagaimana perasaan Pak Lilik ketika ngobrol dengan saya? Saya merasa senang Bu Vika dengan ngobrol sama Bu Vika. Yang tadinya saya ada beban, ada masalah, sekarang sudah menjadi long. Terlebih saya meminta Bu Vika untuk mengobrol karena Bu Vika juga calon guru penggerak, jadi lebih mengerti akan pembelajaran Bu Vika. Jadi terima kasih banyak atas saran, pendapat, dan masukannya. Nah, kira-kira nih Pak, siapa yang dapat memberikan dukungan atau bantuan dalam mengimplementasikan rencana Bapak tadi? Untuk dukungan, saya akan mencoba bekerja sama dengan guru BK, terutama untuk menangani masalah anak. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyampaikan apa yang saya dapat kepada guru-guru yang belum mendapatkan pembelajaran secara baik, meskipun dari segi usia mereka sudah lebih tua daripada saya Bu Vika, dan saya juga akan minta dukungan dari kepala sekolah supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar Bu Vika. Semoga apa yang Pak Lilik harapkan ketika berkolaborasi dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya Bu Vika, terima kasih banyak ya Bu Vika ya sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol bersama dengan saya. Benar sekali Pak Lilik, jangan lupa untuk melakukan refleksi ya Pak Lilik ya. Baik Bu Vika, nanti setelah saya melaksanakan apa yang saya rencanakan, nanti saya akan menghubungi Bu Vika sudah berhasil atau belum. Kalau misalnya belum berhasil, saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Bu Vika. Ya, jangan sungkan-sungkan ya Pak, kalau ada permasalahan apa bisa menghubungi saya. Mungkin kita akan saling pendapat lagi pada tahap berikutnya. Jadi saya harap Bapak dapat lebih baik lagi. Baik Bu Vika, terima kasih banyak ya Bu Vika ya. Semoga berhasil ya Pak ya. Ya. Saya pamit dulu. Terima kasih Bu Vika. Sampai jumpa Pak. Sampai ketemu lagi.
Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Pak Joko. Oke, minta waktu sebentar Bu Vika ya. Boleh Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sangat luar biasa, bahagia dan sehat selalu. Alhamdulillah. Tadi Bu Vika sudah melakukan proses coaching terhadap Pak Lilik ya Bu Vika Iya, ya? tadi saya sudah melakukan coaching terhadap Pak Lilik. Saya Oke. sudah bertanya-tanya dengan Pak Lilik dan sudah mengobservasi Pak Lilik juga. Oke, dalam rangka proses supervisi akademik saya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Vika nih. Oh boleh. Oke, nah terkait dengan proses coaching tadi terhadap Pak Lilik, Bu Vika, bagaimana Bu Vika menilai performa dari coaching tadi? Kalau yang tadi saya lihat dari performa Pak Lilik ya sudah sangat bagus ya Pak ya, pada saat dia melakukan pengajaran, dia sudah melakukan tahap peta ya Pak ya. Dalam suatu percakapan kami juga melakukan peta, dan kami juga sudah saling mendengarkan menghadirkan dengan penuh dan mendengarkan dengan rasa. Mendengar coaching tadi, dalam pendapat solusi yang disampaikan Pak Lilik, bagaimana perasaan Ibu? Saya sangat senang sekali karena ketika Pak Lilik mengatakan nih, setelah saya bercerita dengan Bu Vika, saya merasa senang dan tenang, saya lebih lagi. Dan terus jadi saya di sana merasa, oh kehadiran saya dianggap oleh Pak Lilik. Gitu. Oke, nanti Pak Lilik sudah menemukan solusinya ya Bu ya? Iya, Pak Lilik sudah menemukan solusinya. Katanya dia ingin berkolaborasi dengan Rekasi Jawa terhadap proses dia bersama anak, karena dia merasakan selama ini di kelas 7 dan 8 dia belum pernah megang anak tersebut ya Pak ya. Tadi Bapak juga sudah bilang seperti itu kan Pak. Oke. Nah itu jadi dia merasa senang. Oke, kalau boleh saya memberikan pendapat Bu Vika, kalau lihat dari coaching yang tadi Bu Vika lakukan terhadap Pak Lilik, sepertinya tahapan dari alur cerita itu sudah terpenuhi ya Bu? Iya Pak. Dari sudah mulai terpenuhi. tindakan, terus dari mulai identifikasi, terus lanjut ke rencana aksi, rencana aksi Pak, dan tanggung jawab. Benar, Pak Lilik Semuanya sudah melakukan. terus dengan baik, dan kompetensi yang sudah dilaksanakan juga sudah cukup baik, saya Betul, rasa. betul, Pak. Jadi mudah-mudahan pada proses coaching-coaching dengan beberapa guru lain juga nanti Bu Vika bisa berbagi feedback juga ya Bu Vika Iya, ya. semoga saya dapat menerapkan pada guru lain ya Pak ya, bukan Oke. hanya pada Pak Lilik ya Pak ya. Selanjutnya Bu Vika, tindakan aksi nyata yang akan Bu Vika lakukan lagi gimana Bu Vika? Tentu setelah saya sudah mengobrol dengan Pak Lilik juga sudah menemukan solusi terhadap dirinya apa, tentu saya akan melakukan tindak lanjut berikutnya untuk melihat apakah Pak Lilik sudah melakukan apa yang dia sampaikan kemarin. Gitu. Oke, cukup baik Bu Vika ya. Dari pengamatan itu Bu Vika sudah catat dalam satu agenda, mungkin nanti akan dibikin form supervisi akademiknya Bu Vika ya. Iya betul Pak. Nanti akan Oke, dibuat. saya sebagai penutup mungkin Bu Vika akan menyampaikan sesuatu kepada saya, apa yang akan nanti Bu Vika kembangkan berikutnya. Tentu saya akan melakukan proses coaching selanjutnya bukan hanya pada Pak Lilik ya Pak ya. Tentu saya juga akan memfasilitasi rekan-rekan guru yang lain untuk melakukan coaching supaya sekolah ini menjadi bagian tenang dan anak-anaknya merasa nyaman berada di sekolah dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Gitu. Oke, Bu Vika ini aset yang sangat berharga ya. Saya Terima kasih, Bu Pak Vika. untuk pujiannya. Ya, semangat tetap melakukan coaching Bu Vika Semangat, ya. Pak. Oke, selamat Bu Vika. Saya pamit. Ya, Pak. mari.